Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk dirinya. Wa man asaa fa 'alaiha. Dan siapa yang melakukan keburukan, maka keburukan itu adalah kembali kepada dirinya. Sehingga artinya apa? Ya, jangan pernah kita merasa rugi ketika melakukan perbuatan baik. Baik untuk diri kita sendiri, termasuk ketika kita melakukan perbuatan kepada orang lain. Apakah orang lain itu membalas perbuatan kita atau tidak, itu terserah dia. Tapi kita yakin bahwa apa yang kita lakukan tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk dirinya. Wa man asaa fa 'alaiha. Dan siapa yang melakukan keburukan, maka keburukan itu adalah kembali kepada dirinya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa semua perbuatan manusia itu adalah akan kembali kepada dirinya. Kebaikan itu adalah untuk dirinya, keburukan itu juga untuk dirinya. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menyatakan bahwa makna dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala itu akan membukakan pintu-pintu kebaikan bagi orang yang melakukan kebaikan, sehingga dia itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan berikutnya. Jadi siapa yang melakukan kebaikan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Sebaliknya, ketika seorang melakukan perbuatan yang tidak baik, maka itu juga akan kembali kepada dirinya akibat buruknya. Terbuka bagi dia pintu-pintu kejelekan yang mungkin dia akan terus menerus di dalamnya. Artinya apa? Jangan berhenti untuk berbuat baik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah lalai untuk memberikan balasan terhadap kebaikan yang kita lakukan. Ada satu contoh yang bisa kita lihat, misalnya banyak di dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana kebaikan itu sesungguhnya akan kembali kepada kita. Contoh sederhana adalah bahwasanya kita misalnya ketika melakukan sholat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ketenangan, kedamaian, di samping pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita membaca ayat Al-Quran, Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya bagi kita falahu bihi fi kulli harfin hasanah. Bagi setiap orang yang membaca Al-Quran, setiap hurufnya itu akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan setiap kebaikan itu kemudian akan dibalas 10 kali lipat. Dan kata Rasulullah, wala aqulu alif lam mim harfun. Dan saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga membaca alif lam mim itu sudah ada 3 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 30. Kembali kepada kita kebaikannya.
Di dalam hadis Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa siapa yang membangun masjid lillah nanti juga akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Jadi kita membangun di dunia, Allah Subhanahu wa taala membalas kepada kita kebaikan yang sama, nanti diberikan balasan di akhirat. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan yang lain kenapa kemudian ada yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kita baca sholawat misalnya. Sholawat yang kita baca itu kemudian kembali lagi kepada kita, di mana Rasulullah SAW menyatakan, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu 'alaihi asyran." Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat seorang hamba itu maknanya adalah doa, sementara salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kata para ulama, adalah nuzulur rahmah. Jadi manakala kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendoakan Rasulullah akan mendapatkan karunia dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan 10 rahmatnya kepada kita. Jadi kembali kepada kita, kebaikan yang kita lakukan itu kembali kepada kita. Sebaliknya keburukan juga demikian, sama, akan kembali kepada orang yang melakukannya. Dia tidak akan merasakan ketentraman. Sholawat itu doa ya, sholawat itu doa ya. Sholat itu kan maknanya doa. Sehingga disalahartikan, mohon maaf. Kenapa Rasulullah junjungan kita itu, mohon maaf, mungkin bisa dijabarkan oleh Ustaz. Rasulullah sudah maaf, surga tempat kita didoakan oleh, sebenarnya memang penghormatan. Ya, doa itu juga bagian dari bagaimana kita mensyukuri apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu adalah yang sudah menyampaikan risalah kepada kita, yang menyampaikan kebaikan, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu bentuk terima kasih kita adalah di samping mengamalkan apa yang dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk sholawat itu, di mana sesungguhnya sekali lagi itu adalah kembali kepada kita. Kalau kata para ulama, kalau diibaratkan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diibaratkan penuh itu. Kita kemudian tuang air, maka airnya itu akan meluap kembali kepada kita. Karena kita tidak membaca sholawat kepada Rasulullah, Rasulullah itu sudah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti dalamnya itu memang ada pelajaran bagi kita, bagaimana kita itu menghargai apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, mensyukurinya dalam bentuk mendoakannya juga, dan juga melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun kembali kepada tema kita, bahwa kebaikan dan keburukan itu pasti akan kembali kepada kita, apapun itu. Jadi kalau kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa dengan melakukan kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu kebaikan sesudahnya. Orang yang melakukan keburukan itu juga akan membuka pintu keburukan bagi dirinya sendiri. Orang yang berdusta itu biasanya akan terus berkubang ke dalam dusta. Sekali orang berdusta, dia akan berdusta lagi, dan berdusta lagi. Karena kemudian ketika ditanyakan lagi, karena tadi pertanyaan dusta, akhirnya kemudian berdusta lagi untuk menutupi dusta yang pertama, menutupi dusta yang kedua. Ada satu cerita nyata yang berkaitan dengan ini, mungkin bagaimana sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada orang yang melakukannya. Mungkin saya pernah cerita, ada seorang perempuan yang dia itu lama tidak punya anak. Dia sudah terapi ke sana kemari, bertanya, artinya apa yang harus dijalani itu sudah dijalani. Cuma kemudian satu waktu dia konsultasi dengan seorang ustadz, dan apa yang
diberikan saran oleh Ustadz itu, sarannya itu agak aneh. Apa itu? Dia kemudian katakan, ibu, coba ibu data dari teman-teman kerabat ibu ini yang tidak punya anak, yang belum hamil itu siapa saja. Sudah akhirnya didata itu siapa saja teman-temannya yang tidak punya anak yang sama seperti dirinya. Setelah itu dia katakan, ini Ustaz, nah kalau begitu ibu doakan agar mereka itu punya anak. Wanita ini bingung, Ustaz, yang belum punya anak saya ini, kenapa saya malah harus mendoakan orang lain itu, padahal yang ingin punya anak itu saya. Apa yang dikatakan Ustaz itu, ya sudah, ibu lakukan ini saja, karena sekali lagi kebaikan itu akan kembali kepada yang melakukannya. Dan terapi itu terapi yang aneh, saran yang aneh dilakukan oleh perempuan itu. Jadi dia tidak berdoa untuk dirinya, akan tetapi berdoa untuk orang lain. Jadi teman-temannya yang tidak punya anak, dia doakan, ya Allah, si A itu belum punya anak, mudah-mudahan dia berikan karunia anak. Si B itu tidak punya anak, ya Allah, mudah-mudahan diberikan karunia anak. Terus, jadi teman-temannya, kerabatnya yang tidak punya anak, belum punya anak, itu didoakan semuanya, tidak mendoakan dirinya. Namun alhamdulillah ternyata apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia itu kemudian hamil. Jadi tidak lama kemudian setelah dia mendoakan teman-temannya itu, tidak berdoa, kalau kemarin itu berdoa untuk dirinya, dia mendoakan orang lain. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, dia itu hamil, alhamdulillah. Jadi terapi yang aneh, saran yang aneh. Cuma kalau kemudian kita lihat dari apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu juga memang menyatakan, siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu, maka ada malaikat yang akan mengaminkan. Jadi malaikat yang mendampingi dirinya itu mengaminkan doanya. Amin, walaka mislahu, dan mudah-mudahan kamu juga dapat yang seperti itu. Jadi kata Rasulullah, manakala kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan dia, maka malaikat yang mendampingi kita juga akan mendoakan, amin, ya Allah, kabulkanlah doanya, walaka mislahu, dan mudah-mudahan kamu itu juga mendapatkan hal yang sama sesuai dengan apa yang kita doakan untuk orang lain. Jadi ini satu cerita nyata yang pernah saya baca, pengalaman seorang yang dia tidak punya anak, tapi kemudian sarannya mendoakan orang lain, tidak untuk dirinya. Namun Allah Subhanahu wa taala ternyata kemudian memberikan karunia kepada dirinya, dia kemudian mendapatkan karunia hamil, alhamdulillah. Jadi sekali lagi, perbuatan baik dan perbuatan buruk itu akan kembali kepada orang yang melakukannya. Sehingga artinya apa? Ya jangan pernah kita merasa rugi ketika melakukan perbuatan baik. Baik untuk diri kita sendiri, itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita melakukan perbuatan kepada orang lain. Apakah orang lain itu membalas perbuatan kita atau tidak, itu terserah dia, tapi kita yakin bahwa apa yang kita lakukan tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas perbuatan kita. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Kalau baik itu pasti akan kembali kepada kita kebaikannya. Kalau buruk, maka itu juga akan kembali kepada kita. Artinya dengan meyakini tentang itu, maka insya Allah kita tidak akan pernah merasa ragu ketika berbuat kebaikan. Karena kebaikan sekali lagi adalah kembali kepada orang yang melakukannya. Termasuk juga sebaliknya, keburukan itu akan kembali kepada orang yang melakukannya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.